Halo, saya Salsabila. Kali ini akan mempresentasikan implementasi SIM dalam dunia perusahaan bagian pemanfaatan spreadsheet. Yang pertama, pengertian. Pengertian spreadsheet itu aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Selanjutnya, jenis-jenis spreadsheet. Yang pertama itu ada Microsoft Excel yang paling familiar, yang paling sering kita gunakan. Ini didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Yang kedua itu ada Lotus 123 yang dikeluarkan IBM. Yang ketiga ada Quadro Pro, dikembangkan oleh Borland dan sekarang dijual oleh Corel. Yang keempat ada Applixware, paket aplikasi modular berpemilik yang diedit oleh VistaSearch. Yang kelima ada StarCalc, bagian dari paket perkantoran Star Office yang sekarang dikenal dengan nama OpenOffice. Yang keenam ada Casprade, bagian dari K-Office, paket Office terintegrasi untuk desktop KDE. Yang ketujuh ada Genumeric, masuk dalam proyek Genome Office. Yang kedelapan ada SIAG, singkatan dari SIM Integrate berbasis X-Window di lingkungan Unix. Yang kesembilan ada XXL, dikembangkan oleh sebuah universitas dan dapat dijalankan di komputer dengan sistem Unix. Selanjutnya disediakan 8 fungsi spreadsheet. Yang pertama untuk pembuatan table data, yang kedua pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain sebagainya. Yang ketiga membantu di bidang bisnis, yang keempat membantu pekerjaan di bidang ilmiah, yang kelima membantu pekerjaan di bidang perencanaan, yang keenam membantu pekerjaan di bidang pembuatan statistik, yang ketujuh pembuatan lembar kerja, dan yang kedelapan pengelolaan angka untuk perhitungan sebuah data atau basis data dan grafik. Di sini disajikan foto dari Bob Frankston dan Daniel Bricklin. Nah, mereka ini adalah pelopor dari spreadsheet yang kita kenal sekarang. Nah, mereka itu berhasil menciptakan VisiCalc, itu buah hasil dari perusahaan yang mereka bentuk sendiri, yaitu Software Art pada tahun 1979. Nah, VisiCalc ini saat pertama kali dikembangkan hanya dapat menginput data 5 kolom dan 20 baris saja. Namun pada saat itu, VisiCalc hanya digunakan oleh komputer Apple II karena komputer mikro yang lainnya belum memiliki banyak media penyimpanan dan kemampuan display yang mumpuni. Selanjutnya, 6 masalah tak terhindarkan saat menggunakan spreadsheet untuk membuat estimasi. Yang pertama itu, spreadsheet lebih rentan terhadap kesalahan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa setiap sel dalam spreadsheet memiliki resiko kesalahan sebesar 1% sampai dengan 5%. Jika Anda menjumlahkan total sel dalam sebuah spreadsheet tunggal, kita dapat melihat betapa signifikannya kesalahan ini. Kemudian, pertimbangan bahwa orang kerap bekerja dengan beberapa sheet, sehingga tak heran jika 9 dari 10 spreadsheet diperkirakan mengandung kesalahan. Sederhananya, kesalahan dalam spreadsheet mudah dibuat tetapi sulit untuk ditemukan. Faktanya, dalam 9 percobaan berbeda, hanya 60% kesalahan dalam spreadsheet yang berhasil ditemukan. Masalah yang kedua itu, spreadsheet tidak meninggalkan jejak audit. Ketika kesalahan hampir terjadi tanpa bisa dihindari, kita kerap bertanya-tanya mengapa dan bagaimana kesalahan ini dapat terjadi. Perubahan yang disengaja dapat memiliki risiko yang sama. Terkadang angka untuk sebuah estimasi perlu diubah, artinya nilai yang telah diubah akan dilanjutkan dalam estimasi selanjutnya tanpa penjelasan. Tidak mengetahui sumber dari kesalahan tersebut memungkinkannya terulang kembali. Terlebih lagi ini mempersulit kita dalam menjaga agar rantai produksi bebas dari biaya tambahan serta kesalahan. Ini adalah sebuah masalah, terutama jika kita mempertimbangkan betapa pentingnya pelacakan kesalahan bagi tujuan pembelajaran dan memperjelas biaya yang dapat dicegah di masa mendatang. Selanjutnya, sulitnya melakukan perubahan. Saat kita bekerja dengan spreadsheet, menguji opsi yang berbeda serta melakukan perubahan dapat memakan waktu dan tidak fleksibel.
Pilihan yang paling memungkinkan adalah mengerjakan beberapa spreadsheet sekaligus untuk menampilkan perbandingan. Namun di tingkat proyek, spreadsheet dapat memperlambat dan mempersulit proses serta rentan terhadap kesalahan. Saat beberapa orang bekerja secara bersamaan, pelacakan perubahan dari satu perubahan ke perubahan lain dan di sheet yang berbeda akan menjadi lebih sulit. Seberapapun bagusnya peningkatan dalam hal kolaborasi pada spreadsheet berbasis web. Selanjutnya, sheet yang mudah rusak. Spreadsheet tidak dinamis. Saat membuat sebuah estimasi lengkap, kita perlu mengonsolidasikan sejumlah spreadsheet. Jika kita memiliki beberapa sheet, mungkin sekali ada kesalahan spasi, format yang tidak tepat, atau angka yang keliru. Bahkan sebelum kita semua menyadarinya, kita dapat menerima pesan error di seluruh sheet dan tidak tahu untuk memulai dari mana untuk menguraikan masalah ini. Selanjutnya, potensi yang belum dimanfaatkan. Ketika menginput data di dalam spreadsheet kurang bermanfaat bagi tim kerja karena pada dasarnya kita mencurahkan keahlian satu orang dalam sebuah dokumen tanpa memperoleh manfaat bekerja sama atau berbagi pengetahuan. Jika orang tersebut meninggalkan perusahaan, kita akan kesulitan menguraikan proses berpikir di balik angka-angka serta formula yang ada. Di samping itu, kita juga sangat bergantung pada seorang estimator, ketika seharusnya kita memiliki tim yang konsisten untuk mengerjakan. Yang terakhir itu uang terbuang sia-sia. Tidak efektif, tidak akurat, dan tidak fleksibel. Segala hal ini akan mengakibatkan biaya tambahan yang semestinya dapat dihindari. Ini bukan karena satu faktor saja. Dengan jumlah spreadsheet, sel, dan perhitungan dalam satu proyek saja terdapat risiko akumulasi biaya yang lebih besar untuk membayar perbaikan, langkah tambahan, dan lebih banyak tenaga. Sekian penjelasan terkait bab kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.